Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri belajar statistika dasar bersama saya Nabila Asyikotur Rohmah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai uji beda rata dua populasi independen dengan uji Z dan uji T. Pembahasan kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan uji Z dan uji T untuk dua populasi yang independen. Lalu yang kedua adalah bagaimana prosedur uji hipotesis untuk uji Z dan uji T untuk dua populasi yang independen. Lalu yang ketiga, contoh penggunaan uji Z dan uji T untuk dua populasi yang independen. Baik, kita langsung ke materi. Lalu seperti apa perbedaan untuk uji Z dan uji T untuk dua populasi? Berikut perbedaannya. Untuk populasi besar, dalam artian lebih besar atau sama dengan 30, kita bisa menggunakan uji Z. Sementara syarat uji Z sendiri antara lain yang pertama populasinya besar dan standar deviasi dari populasi diketahui. Lalu data dari populasi berdistribusi normal dan derajat kebebasan atau DF tidak perlu diperhatikan. Apabila kita mengambil sebuah sampel dari populasi yang sangat besar, sementara sampelnya sendiri juga berukuran besar atau lebih besar dari 30, maka kita anggap bahwa itu juga populasi yang besar, sehingga kita bisa menggunakan uji Z ini. Apabila populasinya kecil, dalam artian kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan uji T. Untuk uji T, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, populasinya kecil, dan standar deviasi populasinya tidak diketahui. Lalu, data dari populasi berdistribusi normal, dan distribusi yang digunakan adalah distribusi T. Ciri data berdistribusi normal antara lain ada 4. Yang pertama, disusun dari variabel random continue. Dan yang kedua adalah kurva distribusi normal itu memiliki satu puncak saja. Atau dalam bahasa lainnya unimodal atau selalu memiliki satu modus saja. Yang ketiga, kurvanya berbentuk simetris dan menyerupai lonceng. Hingga mean, median, dan modusnya terletak di satu titik. Yang keempat, kurvanya asimptotik atau tidak pernah menyentuh absisnya. Nah, untuk uji T pada dua populasi ini ada dua macam. Yang pertama, uji T ini apabila kita asumsikan variansi dari dua populasinya dianggap sama. Dan untuk yang kedua, uji T untuk asumsi variansi dua populasinya dianggap berbeda. Berikut prosedur uji hipotesisnya. Prosedur uji hipotesisnya, yang pertama kita melakukan rumusan hipotesis. Seperti apa hipotesisnya, apakah dia ekor kanan, ekor kiri, atau dua ekor, dan sebagainya. Kemudian, taraf signifikansinya kita perlu menentukan seperti apa. Biasanya ini dilambangkan dengan alfa. Kemudian, statistik ujinya, yaitu apakah kita menggunakan uji Z atau uji T. Lalu, komputasi. Kemudian, menentukan daerah kritis. Ini berdasarkan rumusan hipotesis. Yang keenam adalah keputusan, dan tahapan keputusan ini berkaitan dengan hasil komputasi dan daerah kritis. Jika sudah melakukan keputusan, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil keputusan, apakah kita menerima atau menolak H0. Berikut rumusan hipotesis dan daerah kritis. Untuk hipotesis dua ekor atau tipe A,
daerah kritis penerimaan dari H0 untuk uji T-nya adalah nilai T berada pada min T alfa per 2 df hingga T alfa per 2 df, atau ini sama aja dengan di antara nilai min T tabel hingga T tabel. Kemudian untuk uji Z, nilai Z-nya harus terletak di antara min Z alfa per 2 hingga Z alfa per 2. Untuk hipotesis ekor kanan atau tipe B, daerah kritis penerimaan H0-nya terletak untuk uji T-nya, nilai T harus terletak di nilai T harus kurang atau sama dengan nilai dari T tabel. Terus untuk uji Z-nya, nilai Z-nya harus terletak harus di bawah atau sama dengan Z alfa atau Z tabel. Lalu untuk hipotesis terakhir, hipotesis ekor kiri atau tipe C, daerah kritis penerimaan H0-nya itu terletak nilai T, untuk uji T, nilai T-nya harus lebih besar atau sama dengan min T tabel atau min T alfa df. Untuk yang uji T, nilai Z-nya harus terletak harus dinilai lebih besar atau sama dengan min Z alfa atau min Z tabel. Berikut statistik uji untuk masing-masing. Yang pertama, ini uji Z-nya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu Z sama dengan X1 bar min X2 bar dikurangi dengan mu1 min mu2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Dengan keterangannya X1 ini adalah rata-rata sampel dari populasi 1. X2-nya adalah rata-rata sampel dari populasi 2. Mu1 min mu2-nya adalah selisih rata-rata pada hipotesis. Misalkan teman-teman melihat pada soalnya tidak dideskripsikan nilai selisih rata-ratanya, maka teman-teman bisa langsung asumsikan bahwa selisih rata-rata pada hipotesis adalah 0. Ada buku lain yang menggunakan lambang ini mu D. Terus untuk sigma 1 kuadrat ini adalah variansi dari populasi 1, sigma 2 kuadratnya adalah variansi dari populasi 2, N1 adalah jumlah sampel dari populasi 1, N2 adalah jumlah sampel dari populasi 2. Kemudian untuk uji T, ini uji T yang pertama apabila kita mengasumsikan variansi dari dua populasinya sama. Statistik uji yang perlu diperhatikan adalah untuk nilai T, terus SP, dan DF-nya. Nilai T-nya adalah X1 bar min X2 bar, kemudian dikurangi dengan mu1 min mu2 per SP, dikali akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. SP sendiri adalah simpangan. Di sini SP adalah akar dari N1 plus 1, N1 min 1 dikali dengan S1 kuadrat plus dalam kurung N2 min 1 dikali S2 kuadrat, kemudian dibagi dengan N1 plus N2 N1 plus N2 dikurangi 2. Untuk nilai DF-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, keterangannya ini kalau X1 dan X2 ini masing-masing adalah rata-rata sampel dari populasi 1 dan populasi 2. Mu1 min mu2-nya adalah selisih rata-rata pada hipotesis. Nah, kita juga bisa, apabila seperti yang di depan tadi ya, kalau misalkan kita tidak ada deskripsi rata-rata hipotesisnya seperti apa, langsung teman-teman bisa mengasumsikan nilainya adalah 0. SP-nya di sini simpangan baku, S1 kuadratnya adalah variansi sampel dari populasi 1, S2 kuadratnya adalah variansi sampel dari populasi 2, N1 dan N2 adalah jumlah sampel masing-masing dari populasi 1 dan 2. Sementara DF ini adalah derajat kebebasan. Nah, ini statistik uji beda rata untuk
uji T dan dengan asumsi bahwa variansi dari populasinya itu tidak sama. Jadi teman-teman perlu menghitung T dan DF-nya saja. Cuma di sini DF-nya itu cukup panjang, jadi nanti teman-teman perlu teliti untuk menghitung DF-nya. T-nya juga sedikit agak rumit. Nah, nilai T ini adalah T sama dengan X1 bar per X2 bar min mu1 min mu2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan DF-nya adalah S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, ini nilainya tadi dikuadratkan, kemudian dibagi dengan dalam kurung S1 kuadrat per N1 kuadrat yang dibagi dengan N1 plus 1 ditambah dengan S2 kuadrat per N2, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N2 min N1. Nah, ini keterangannya ini udah sama dengan yang di depan ya, jadi tidak perlu dibahas lagi. Ini sama aja, untuk mu1 min mu2-nya juga tetap akan diasumsikan 0 apabila tidak ada deskripsi pada soal. Oke, kita ke contoh ya. Ini contoh 1 ini untuk uji Z, untuk dua populasi. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Selama ini Pak Budi mengajar siswanya dengan metode tertentu, katakanlah dengan metode konvensional. Tidak puas dengan metode tersebut, Pak Budi merancang suatu pembelajaran dengan pendekatan baru, yaitu dengan pendekatan konstruktivis. Berdasarkan pada teori konstruktivisme tersebut, Pak Budi mempunyai hipotesis bahwa metode baru tersebut lebih baik dibandingkan metode yang lama. Untuk menguji hipotesis tersebut, Pak Budi melakukan penelitian eksperimental dengan mengambil kelas 1B sebagai kelompok eksperimental yang dikenai metode baru. Sebagai kelompok kontrol digunakan kelas 1A yang dikenai metode lama. Setelah 1 semester, kepada kedua kelompok tersebut diberikan tes yang sama. Hasil tes tersebut tampak pada tabel berikut. Di tabel 1, yaitu tabel rata dan deviasi baku kelompok eksperimental dan kontrol. Di sini dengan mengambil alfanya adalah 1%. Bagaimana kesimpulan penelitiannya? Nah, kita sebenarnya sudah melihat ya, di sini ada dua populasi yang akan dibandingkan karena itu, dan kita melihat bahwa N-nya masing-masing besar, yaitu satunya 40 dan yang satu 50, sehingga sudah pasti yang bisa kita gunakan untuk membandingkan adalah uji Z untuk dua populasi. Terus di sini walaupun pada kasus ini deviasi baku populasinya tidak diketahui, tetapi karena ukuran masing-masing sampel besar, deviasi baku sampel dapat dianggap mewakili deviasi populasi. Nah, jika teman-teman itu nanti ketemu soal yang kayak gini lagi, langsung aja dianggap dia mewakili deviasi populasi. Untuk memudahkan di sini kita misalkan mu1 adalah rata tes kelompok eksperimen dan mu2 adalah rata tes kelompok kontrol. Seperti ini penyelesaian untuk contoh 1. Nah, jadi pertama-tama teman-teman bikin dulu hipotesisnya. Pada soal ini hipotesisnya H0 adalah mu1 kurang atau sama dengan mu2, yang artinya metode baru tidak lebih baik daripada metode lama. H1-nya kebalikan, yaitu mu1 lebih besar dari mu2, yang artinya metode baru lebih baik daripada metode lama. Di sini kita gunakan taraf nyatanya adalah 1%, maka Z tabelnya adalah 2,327. Teman-teman bisa melihat tabel ya, untuk mengetahui Z alfanya seperti apa. Lalu statistik uji yang akan kita gunakan ini adalah untuk uji Z untuk membandingkan dua populasi. Komputasinya di sini Z hitung kita sesuaikan dengan statistik uji, maka Z hitung sama dengan di sini teman-teman langsung bisa masukin ya, di sini X1 barnya adalah 78, X2 barnya adalah 74. Nah, karena di sini mu1 min mu2-nya itu tidak ada deskripsi, maka saya menganggap ini adalah 0.
jadi nggak perlu ditulis ya. Kemudian dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadratnya 7 kuadrat, kemudian sigma 2 kuadratnya adalah 8 kuadrat. Kemudian N1-nya 50 dan N2-nya 40. Nah, setelah teman-teman menghitung di sini, nanti kita dapatkan hasilnya ini 4 per akar dari 0,980 ditambah 1,600 sama dengan 4 per 1,606. Dan hasil akhir dari komputasinya adalah 2,491. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan kalkulator atau Excel untuk menghitung nilai ini. Untuk daerah kritis penerimaan H0 ini kita sesuaikan dengan tipe dari ujinya. Nah, daerah kritis penerimaan H0 ini adalah berada pada nilai Z dengan Z kurang atau sama dengan 2,327. Kita sesuaikan dengan Z tabelnya. Lalu kita lihat Z hitung, karena Z hitungnya adalah 2,491, sementara daerah kritis sementara 2,491 ini lebih besar dari 2,327 atau lebih besar dari nilai Z tabel. Dia terletak di luar daerah kritis penerimaan H0 sehingga kita harus menolak H0. Artinya kesimpulannya sebagai berikut, yaitu metode baru lebih baik daripada metode lama. Contoh kedua ini adalah contoh untuk uji Z dengan variansi yang dianggap sama. Variansi dari dua populasi yang dianggap sama. Nah, contohnya soalnya sebagai berikut. Seseorang ingin menunjukkan bahwa siswa wanita dan siswa pria tidak sama kemampuannya dalam matematika. Untuk itu, ia mengambil 12 wanita dan 16 pria sebagai sampel. Nilai-nilai mereka adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nilainya seperti apa. Jika diasumsikan bahwa sampel-sampel tadi diambil dari populasi-populasi normal yang variansinya sama tetapi tidak diketahui dan dengan alfa sama dengan 5%. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Untuk solusinya, ini sebenarnya kita sudah melihat ya, kalau misalkan ini untuk 12 wanita dan 16 pria, dan kita mau membandingkan, sehingga ini yang kita gunakan adalah uji perbedaan dari uji beda dari dua rata atau dari dua populasi. Nah, karena ini kurang dari 30 ya masing-masing, maka yang kita gunakan adalah uji T, dan kita lihat kalau ini untuk variansinya sama tapi tidak diketahui, maka yang kita gunakan adalah uji T untuk variansi yang dianggap sama. Nah, kalau yang di sini kan belum diketahui ya masing-masing nilai rata, terus variansi dan sebagainya. Teman-teman hitung terlebih dahulu. Di sini setelah dihitung kita dapatkan kalau untuk wanita sigma sigma X-nya 892, sigma X kuadratnya adalah 68044, terus nilai rata-ratanya adalah 74,333, S-nya 12,572. Untuk pria, X barnya adalah 1187, kemudian sigma X kuadratnya adalah 89339, X barnya adalah 74,186, S-nya adalah 9,232. Nah, untuk memudahkan di sini, saya pisahkan masing-masing agar nanti mudah untuk melakukan substitusi nilainya. Misalkan mu1 adalah rata nilai siswa wanita dan mu2 adalah rata nilai siswa pria. Kita gunakan ini X1 X1 barnya adalah yang ini, terus X2 barnya yang ini. Ya, jadi ini untuk pria, itu untuk wanita. Terus karena tidak ada informasi mengenai bagaimana perbedaan selisih rata, maka kita gunakan ini mu1 min mu2 adalah 0. Lalu untuk S1 kuadratnya yang ini, yang milik wanita, S2 kuadratnya milik yang pria ini. Lalu N1-nya sesuaikan, ini N1-nya wanita berarti 12, dan N2-nya pria jadi 16.
Penyelesaiannya berdasarkan prosedur uji sebagai berikut. Langkah yang pertama, H0-nya berbunyi bahwa siswa pria dan siswa wanita dan siswa pria itu sama kemampuannya. Dan H1-nya siswa pria, siswa wanita dan siswa pria tidak sama kemampuannya. Yang kedua, taraf nyatanya adalah alfa sama dengan 5%. Maka T-tabel ini sesuai, karena ini untuk 2 ekor, maka T-nya menjadi T 0,025. Dengan DF-nya adalah 26, maka nilai T adalah 2,056. Teman-teman bisa melihat sendiri di tabel atau menggunakan rumus Excel untuk mendapatkan nilai dari T-tabel. Lalu statistik uji yang digunakan sesuai dengan yang sudah kita deskripsikan tadi, maka kita akan menggunakan statistik uji untuk uji T untuk dua populasi yang independen dengan DF-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, ini komputasinya karena cukup panjang ya. Jadi ini kalau di sini nih kalau variansinya seperti ini ya. Terus nanti habis itu teman-teman bisa mencari simpangan bakunya, terus T hitungnya seperti apa. Nah, ini kalau SP kuadratnya kan tadi sudah ditulis ya N1, N2, S1 kuadrat, N2 kuadrat. Nanti teman-teman langsung substitusikan di sini nilainya seperti apa. Untuk membantu perhitungan nanti teman-teman bisa pakai alat bantu saja hitungnya biar lebih cepat. Nah, ini kita dapatkan SP variansinya adalah 116,041. Nah, karena ini adalah variansi, berarti di sini apa sih ini? Kemudian di sini SP-nya adalah akar dari 116,041 yaitu 10,772. Oke, terus nilai ini nanti dimasukkan ke dalam T hitung. Nah, T hitungnya ini pakai rumus yang statistik uji ini. Nah, X1 barnya ini 74,333, X2 barnya 74,188. Nah, ini tadi karena nilainya 0, ya udah nggak usah kita masukkan. Dibagi dengan ini SP-nya masukkan ini 10,772. Kemudian ini akar dari 1 per N1, N1-nya 12, ini N2-nya 16. Nah, terus setelah kita hitung dapat yang atas ada 0,145, yang bawah 4,113. Sehingga terhitung hasil akhirnya adalah 0,035. Lalu daerah kritis penerimaannya kita sesuaikan, yaitu daerah kritis penerimaan H0 adalah T dengan T terletak di antara min 2,056 dan 2,056. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai T hitungnya adalah 0,035 dan dia berada pada daerah penerimaan H0. Nah, dia terletak di antara nilai ini kan, sehingga H0 akan diterima. Kesimpulannya, siswa wanita dan siswa pria sama kemampuannya. Lalu bagaimana kalau misalkan pada soal yang sebelumnya ini kita asumsikan variansinya berbeda dan tidak diketahui. Kita bisa tetap menggunakan uji T, tapi uji T yang sedikit berbeda. Nah, ini sama ya, ini udah kita hitung yang tadi, gunakan angka-angka yang sama. Nah, yang pertama ini juga sama. H0 dan H1-nya, taraf nyatanya juga sama. Yang beda adalah statistik uji yang digunakan adalah ini, dan DF-nya yang ini. Jadi agak panjang di DF-nya ya. Nah, ini teman-teman untuk komputasinya, ini sedikit rumit, jadi saya sangat sarankan pakai Excel aja, daripada nanti kesalahan dalam menghitung. Terus kita dapatkan nilai DF-nya, ini kita sudah dapat kalau S1 kuadrat ini adalah 12,572 kuadrat, S2 kuadratnya adalah 9,232 kuadrat, N1-nya 12, N2-nya adalah 16.
masukkan semuanya sehingga kita dapatkan DF adalah 19,381. Karena nilainya 19,381, maka kita bulatkan, dan ini kita bulatkan ke bawah jadinya 19. Terus nilai T-nya ini kita gunakan statistik uji yang ini. Nah, sama seperti kasus yang sebelumnya, karena mu1 min mu2-nya itu adalah nggak dibahas, jadi kita anggap 0. Nah, sehingga untuk nilai T ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,145 dibagi 4,302. Dan ini hampir sama dengan 0,034. Oke, untuk daerah kritisnya, yang T-tabel tadi karena kita dapatkan, karena ini untuk 2 ekor ya, jadi eh, kita gunakan 2 ekor dan ini DF-nya 19, maka T-tabel adalah T 0,025 dengan DF 19, yaitu 2,093. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di tabel. Kemudian daerah kritis penerimaan hak nolnya adalah nilai T dengan T terletak di antara min 2,093 hingga 2,093. Terus yang keenam adalah tahap keputusan. Karena kita lihat nilai T hitung itu 0,34, dia terletak di antara ini. Ya kan dia lebih besar daripada min 0,93 dan dia kurang dari 2,093. Artinya dia di tengah-tengah nilai ini sehingga kita akan menerima H0. Karena kita menerima H0, maka kesimpulannya adalah siswa wanita dan siswa pria sama kemampuannya. Nah, nanti teman-teman bisa sedikit bisa melihat ya ke depan, melihat ulang ke depan, misalkan ada karena ini penjelasannya agak panjang, kalau misalkan ada sedikit yang apa ya agak membingungkan, teman-teman coba ulang lagi, lihat ke depan seperti apa penjelasannya. Dan untuk materi hari ini saya cukupkan. Mungkin teman-teman sambil bisa melihat tutorial selanjutnya tentang video Excel dan SPSS menggunakan yang ini. Untuk materi ini saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.